Halo guys, selamat malam. Apa kabar? Balik lagi di channel favorit kalian, channel Anas Tokusatsu. Channel suka mereview mainan dan unboxing, juga kadang suka mereview komik legal guys ya, terbitan penerbit legal. Let's go, yeah. Apa kabar teman-teman? Selamat malam, semoga teman-teman sehat selalu. Oke, langsung aja gue akan nge-review komik guys. Kemarin gue habis dari waktu itu gue nge-vlog ala Christmas di Lipo Mall Karawaci. Gue banyak beli komik guys ya. Yang kemarin kita udah review komik Solanin. Makasih buat udah nonton. Dan sekarang gue masih punya komik Look Back, Hideout, horor nih kayaknya ya. Aduh, sorry. Terus saya punya komik lokal, Ghostis komik ya, Ghost komik ya, si Sultanan itulah. Oke, hari ini kita mau review dan juga unboxing dan review komik Look Back ya, Look Back. Lihat kembali, lihat balik. Apa motivasi gue untuk beli dan juga mereview komik ini? Pertama, karena beberapa faktor konten kreator komik di YouTube juga, seperti toko buku Bina Usaha, dan juga beberapa konten kreator di Instagram mas ya. Jadi ini tuh yang bikin itu si Tatsuki Fujimoto, kalau tidak salah koreksi kalau gue salah, yang bikin komik Chainsaw Man. Chainsaw Man saya nggak ngikutin, nggak beli, belum beli dan belum ngikutin. Pengen sih guys ya, karena openingnya yang bagus ya, Chainsaw Man. Dan ini saya beli karena jenisnya komik one shot, satu volume tamat, nggak usah mikirin volume berseri selanjutnya. Dan ini gua udah naksir sama warna atau color tone-nya dari si komik ini, yang bener-bener kayak permen jeruk nipis sama rasa permen mint. Nggak jelas kan. Dan juga dia ada shonen jump-nya, Look Back ya. Jadi kayak warna permen jeruk nipis sama warna permen karet, apa sih, permen ya, permen mint lah, Look Back. Oke, kita unboxing dulu guys. Lewat mana nih? Kita unboxing dulu guys di sini. Jadi teman-teman semoga selalu terhibur sama video-video di channel gua, dan semangat selalu untuk meningkatkan literasi kalian, seperti membeli dan membaca buku ya, entah itu buku textbook ya, buku novel, buku self improvement, buku novel remaja, novel sejarah, novel humor, novel romantis, apapun itu. Gue appreciate buat teman-teman, karena kalian tuh masih mau menyempatkan di waktu-waktu sibuk kalian, mungkin yang sekolah, kuliah, ataupun pekerjaannya, masih mau membaca terlepas dari buku pelajaran ya, kalau yang sekolah ataupun kuliah guys ya. Jadi ya, memang membaca buku itu bagi saya pribadi jadi memasuki sebuah ruang fantasi baru guys ya, dimana kita fokus untuk mencerna apa isi dari buku tersebut, dan kita diperkaya kata-kata dan juga bahasa guys ya, literasi kita, sehingga kita bisa menerapkan juga di kehidupan sehari kita. Mungkin ada intisari atau kesimpulan baik yang kita ambil dari semua buku-buku yang sudah pernah kita baca guys ya, dan terus menjadi motivasi atau semangat kita untuk tetap beli dan konsumsi buku guys ya, dari penerbit lokal, sehingga penerbit itu percetakan buku masih ada guys, tidak punah ya, termakan oleh zaman ya, seperti itu guys ya. Mantap. Look Back ya. Ini covernya. Gue sih bukan konten kreator komik yang suka ngukurin ukuran buku komik, tapi gue cuman ngebahas sampul si cerita dan background mangaka atau komik-komiknya juga dibuat guys ya. Look Back ya, ini gambar seorang sedang duduk di meja pakai jaket hoodie atau sweater warna jeruk nipis. Ada gambar tulisan Look Back, logo MNC. Sorry kalau nggak kelihatan guys ya, itu logo MNC. Ada logo Shonen Jump. Gue agak aneh, kenapa komik begini kok kayak ada logo Shonen Jump-nya, dari mana shonennya gitu loh guys. Ada karangan Tatsuki Fujimoto ya, Ajinomoto bukan. Punggung atau spine komiknya tidak ada tulisan seri jilid bukunya, karena dia sifatnya one shot.
Look Back ya, ada pengarangnya juga. Penerbit bukunya di sini ada sedikit cuplikan gambar sketch dari komiknya, mungkin yang juga include atau mungkin kita akan simak dalam komik ini. Kita akan baca sinopsisnya. Di sebuah desa kecil, Fujino yang percaya diri terhadap kemampuan menggambarnya bertemu Kiyomoto yang selalu absen sekolah. Keduanya yakin akan saling mendukung satu sama lain sampai kapanpun. Namun terjadilah peristiwa itu. Komik one shot yang menyajikan kisah tentang masa muda tak terlupakan bersama goresan kuas dan pena. Jadi kalau gue baca sedikit, gue ambil dari sinopsis ini atau kesimpulan dari belakang ini, kayak kehidupan seorang mangaka guys ya, seperti komik Bomber sama Bakuman guys ya. Keduanya saya punya tamat dan saya belum baca selesai dan belum direview guys ya. Doakanlah yang terbaik. Ada logo penerbit, alamat, sosmed penerbit, jenis ini komik, barcode, harganya 45.000, cuma waktu itu gue dapat diskon, nanti gue kasih guys detailnya di situ. Ada barcode lagi, kok ada 2 barcode nih. Dan di sini ada rating 17+ dan also available in anime ya guys ya, tertera di belakang komik ini. Langsung aja gue mau cium dulu aroma komik baru guys, sebentar. Oh, nikmat. Oke guys, kita sudah mencium aroma komik baru. Oh, karena ini MNC, saya akan lihat dari belakang. Ini dia, itu dia detailnya. Look Back ya, bahasa Jepangan juga pakai Look Back. 2021, udah 3 tahun berarti ya. Ini karena ini video ini dibuat Desember 2024. Gue nggak tahu apakah diupload tanggal bulan Januari 2025. Doakan terbaik guys ya. Ini All Right Reservoir, first published Japan in 2021. Shueisha, International Buyers Asia. Look Back, translator, editor, grafis ya, tim-timnya, hak pencipta, lalala. Cetakan kedua 2024 siap. Wah, laris ya nih komik guys ya. Karena juga gue ngikutin perkembangan rilisan komik terbaru dari sosmed Facebook, dan banyak yang pengen cepat-cepat dapetin komik ini juga, pada langsung PO guys ya di marketplace. Apa nih? QC sortir Reta 3 November. Wah, apa nih guys? Apakah ada yang tahu nih lembar apa? Apakah bisa ditukarkan mangkok cantik? Oke. Ini guys ya, mungkin yang sudah biasa baca komik Jujutsu bukan Chainsaw Man, mungkin ya sudah terbiasa menikmati grafis atau tipe gambar Chainsaw Man seperti ini guys ya. Ya itu dia. Buletin kelas 4. Ya jadi ini kalau gue lihat kayak slice of life, school gitu guys ya. Cerita anak sekolah. Wih, ini kok lebih banyak gambar daripada tulisannya ya, tapi enggak juga deh. Wow, seperti inilah artnya. Oke. Terus juga kita akan lihat guys ya. Ini oke, hop. Oke. Guys, ini saya lupa bentar. Ini mungkin bookmark guys ya. Bookmarknya tertunda ya. Bookmark gratis ya. Nggak tahu apa kata siapa. Kasih gue waktu guys untuk membaca komik Look Back karangan Tatsuki Fujimoto, biar gue bisa review buat teman-teman. Jadi kalau yang nggak mau kena spoiler, ya nonton video gue yang lain, karena gue akan mengulas sedikit atau banyak bagian dari komik ini guys ya. Oke, sebentar saya akan baca komiknya. Sebentar guys. Oke teman-teman, saya sudah baca semua halaman komik dari komik berjudul Look Back ya, yang bikin mangakanya bikin Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto. Gue sudah baca guys ya, dari awal sampai akhir, tidak membutuhkan waktu yang banyak, karena ternyata komik ini tuh selain karena mungkin jenisnya one shot ya, nggak terlalu tebal, juga banyak panel gambar yang tanpa tulisan. Jadi
gue banyak sering ngebalik halaman guys ya, kayak gini noh. Dan karena lebih banyak gambar tanpa tulisan, jadi kita sebagai pembaca mikir sebenarnya apa ya tujuan dari si komikus atau mangakanya yang ingin sampaikan kepada kita guys ya. Kenapa lebih banyak gambar daripada balon kata ya atau dialog. Jadi kita terus dibuat apa sebenarnya tujuan orang ini membuat komik ini guys. Jadi jadi ceritanya itu gue juga sempet baca ya di websitenya Manga Update. Ini tuh genrenya itu drama, school life yang pastinya, slice of life, terus tragedi ya. Dan ada satu genre yang gue nggak habis pikir itu shonen ya. Selain juga kenapa ada logo shonen di sini. Tapi sebenarnya nggak harus shonen itu nggak harus perihal kayak ada kekuatan kekuatan mistis, kekuatan magis supernatural, terus perubahan wujud ya. Terus shonen juga tentang mengumpulkan teman guys ya. Terus juga shonen itu mungkin juga salah satu genre komik yang cocok dibaca untuk ya bocil-bocil shonen ya guys ya, bocil-bocil SD SMP guys ya. Sebenarnya gue lebih gemar membaca komik bergenre seinen ya sekarang karena gue juga usia juga berkepala 3. Jadi ini cerita tentang problem bocil SD tentang dunia menggambar komik ya, dunia mangaka ya. Mirip seperti judul komik komik Bomber sama Bakuman. Tapi di sini digambarkan hanya 2 karakter ya guys ya. Yang utama yaitu si Fujino sama Kiyomoto ya. Fujino ini yang suka bikin komik strip di buletin untuk untuk laporan buletin sekolah ya. Dia itu tipe orangnya GR mampus guys ya, karena di kelasnya hanya dia yang jago gambar ya. Dia pede, terus ternyata kata gurunya tolong berikan kesempatan kepada salah satu murid juga yang bernama Kiyomoto untuk gambarnya bisa dimuat di buletin sekolah. Nah, awalnya memang dia pesimis sama si Fujino. Si Fujino ini pesimis sama request dari si guru itu ya. Dia bilang seperti ini, pasti berat bagi amatir kalau disuruh menggambar untuk publikasi. Datang ke sekolah saja enggak mungkin disanggup menggambar komik. Nah, setelah buletinnya sudah jadi, angkatan terbaru ya, dia ini kena mental ya, shock berat karena gambar yang dibuat sama anak seusia dia yaitu Kyoto ya. Ini di sebelah kanan guys. Ini ternyata tipe gambar background komik guys ya. Seperti latar tangga, terus sebuah ruangan kelas, koridor, building atau gedung-gedung gitu ya. Sementara kalau dibandingkan dengan gambar si Fujino ya, ini seperti gambar kayak komik humor lah, kayak Gekun, kayak Haimiko, Doraemon, yang Yonkoma gitu guys ya. Jadi detailnya jauh ya. Tapi si komiknya Fujino ini ada story humornya. Sementara kalau si Kiyomoto ini hanya menggambarkan tulisan dan sedikit tulisan dan banyak gambar ya. Nah, di sini dia malah kena mental ya. Dia ya ngambek lah guys ya, gimana kok bisa ada anak kelas 4 lain yang lebih jago menggambar dari aku. Nah, setelah kejadian itu ya intinya perkembangan karakter si Fujino untuk lebih giat belajar menggambar, seperti beli buku panduan tutorialnya biar dia bisa membalap skill dari si Kiyomoto guys ya. Nah, sampailah momen dimana mereka bertemu guys ya, karena dia diminta sama gurunya untuk mengirimkan, saya lupa mengirim apa ya. Oke guys, gue lupa, dia suruh ngirim
Jadi gue nggak tahu kenapa si Kiyomoto ini jarang ke sekolah ya, tapi dia tetap belajar gitu guys ya, tetap ulangan. Gue nggak tahu kenapa dia nggak ke sekolah guys ya, sampai akhir nanti diceritakan gitu loh. Ini intinya ya budaya atau tradisinya orang Jepang gitu kan ya, kalau apa seperti itu, kalau lulusan dia coret-coret papan tulis. Nah, si gurunya tadi ini request ke si Fujino untuk nganterin berkas atau ya itulah kayak orang wisuda gitu guys ya, sertifikat kelulusan ke rumahnya si Kiyomoto. Awalnya si Fujino menolak ya, tapi karena itu request terakhir dari gurunya SD jadi oke lah. Oke, jadi dia mampir ke rumahnya si Kiyomoto ya. Di sini gue lihat ya gambar si yang pembuat Chainsaw Man ini ya. Ini guratan-guratan itu gambarnya tuh kayak nggak nyambung gitu guys. Kayak gambar apa sih namanya? Jujutsu Kaisen gitu ya. Tapi dia ini penggambarannya itu apa ya? Ekspresif guys ya. Gitu. Jadi dia datang ke rumah Kiyomoto, ternyata terlihat sepanjang mata melihat guys ya, memandang banyak buku-buku yang suka dia gunakan untuk berlatih ya, menggambar ya si Kiyomoto. Nah, akhirnya bagaimana lah, dia sudah mau naruh berkas sertifikat kelulusan, dia mau pulang tuh. Gerakannya tuh orangnya agak aneh guys, agak-agak sengklek gitu guys ya, gerakan-gerakan orangnya. Tapi bagus gambarnya. Nah, akhirnya si Kiyomoto ini mau keluar rumah, ternyata orangnya juga perempuan. Jadi kedua karakter di komik ini tuh perempuan guys ya, anak SD ya. Nah, akhirnya dia bentuknya seperti ini mungkin karena jarang keluar rumah. Dan diketahui kalau misalkan dia ini yang gambarnya bagus ya, gambar latar bangunan gitu, dia juga salah satu penggemar dari komik-komik strip di buletin sekolah punya si Fujino. Sehingga mereka ngobrol, mereka menjadi teman, dan si Kiyomoto minta tanda tangan di belakang bajunya guys ya. Nah, dari situ cerita berjalan, dimana nih di sini tuh gerakannya tuh aneh-aneh tuh guys tuh, gerakannya begitu-begitu tuh. Nah gitu, gerakan tuh ekspresif, cuman apa ya, menurut gue aneh gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah sering baca Chainsaw Man mungkin udah terbiasa gitu dengan gambar-gambarnya si siapa, Tatsuki Fujimoto sensei gitu guys ya. Nah jadi lebih banyak gambar daripada dialog kata, yang mana bikin gue sedang bertanya sebenarnya apa yang mau disampaikan gitu loh si mangaka pada pembaca kita gitu guys ya. Nah setelah mereka bertemu, akhirnya mereka belajar gambar bareng lah ya, si Kiyomoto ke rumah si Fujino, sampai mereka itu mengajukan gambar-gambar one shotnya, name mereka ya. Kalau kalian udah pernah baca Bakuman ya atau komik Bomber, ke perusahaan atau kantor biasa mengurus komik manga baru atau ya bener itu gitu ya. Oke. Nah setelah mereka menunggu beberapa saat, terus mereka berusaha payah untuk beli mereka untuk mencari tahu apakah mereka tuh menang atau enggak tuh dengan cara beli majalah yang berisi hasil siapa yang menang di 7-Eleven gitu guys ya, di hujan salju. Dan ternyata mereka menang guys, 1 juta yen second prize Metal Parade ya, dengan nama panggung Kyo Fujino ya, Kiyomoto dan Fujino 13 tahun. Itu dia menang honorable mention works ya. Akhirnya mereka ya euforia, seneng ya. Yang tadinya si Kiyomoto itu kayak apa ya, kayak orang rendah bukan, kayak orang introvert ya, sementara Fujino itu orangnya ekstrovert gitu kan. Jadi si Fujino ini mengajak terus Kiyomoto untuk keluar rumah ya, untuk ke outdoor lah. Dan mereka pengen jajan gitu dengan hasil jerih payah mereka gambar guys ya. Seperti itu. Jadi seperti itulah bayangan komik ini guys ya di awal-awal. Sampailah mereka mungkin main-main ke pinggir kota, jalan-jalan guys ya. Nonton ya guys ya, di sini ada adegan nonton, ngobrol ya, chit-chat, terus beli komik juga di toko buku guys ya. Nah, di sini
juga sampailah momen dimana mereka lanjut terus ngegambar. Jadi mereka bagi tugas guys ya, seperti juga pembuatan komik Death Note guys ya, bagi tugas yang satu gambar, yang satu story. Kalau ini yang satu gambar karakternya, yang satu gambar background ya. Misalkan nih si Fujino gambar orangnya, nah si Kiyomoto ini gambar background ini, gambar meja yang kiranya lebih isometris gitu ya, lebih apa ya, lebih presisi, lebih kotak-kotak gitu guys ya. Nah gitu, jadi si Kiyomoto jadi sering keluar rumah ya guys ya. Mereka cewek-cewek berdua ini guys ya, mereka tumbuh ya. Nah sampailah momen dimana mereka ini ditawarkan kembali sama perusahaan di apa ya, penerbit komik itu untuk membuat serialisasi komik guys ya. Misalkan kayak komik ya, kebuatannya kayak komik Chainsaw Man serialisasi guys ya, untuk lebih mengepakkan sayapnya lagi di industri manga atau komik guys ya. Cuman ada penolakan sepihak ya, karena si Kiyomoto ini diketahui ingin melanjutkan sekolahnya di universitas di fakultas seni. Sementara si Fujino tidak, dia hanya terus ingin melakukan gambar dan gambar manga ya. Nah di sini ada sedikit perdebatan di mana si Fujino ini kayak memangkas atau pesimis guys ya, mematikan api semangat si Kiyomoto untuk bisa lebih jago gambar lagi guys ya, seperti itu. Jadi sempat mereka pisah pisah mimpi guys ya. Mereka memiliki mimpi masing-masing ya. Si Kiyomoto ini pengen terus belajar gambar lebih bagus ya, walaupun menurut Fujino ini jenjang karir pekerjaan di fakultas seni pada lintas waktu di komik ini tuh tidak menjanjikan guys ya, seperti itu. Wah, komik berlanjut ya, si Fujino tetap membuat serialisasi komik ya guys ya, sampailah terjadi sebuah tragedi guys ya. Seperti genre komik ini terjadi sebuah insiden kecelakaan atau kriminal guys ya, di sebuah fakultas yang si Kiyomoto ini kuliah di situ guys ya. Ada kayak tragedi apa sih, orang jahat guys ya, orang jahat yang ternyata korbannya adalah si Kiyomoto guys ya. Aku juga mau lebih mahir menggambar seperti Fujino-chan. Dan ini si Fujino kaget ya. Dan ini info kalau misalkan serial yang dibuat si Fujino itu bersama si Kiyomoto, Shark Kick, itu discontinue ya. Apa sih ibaratnya itu kalau di komik itu hiatus ya, kayak Hunter x Hunter ya, hiatus x hiatus guys ya. Tada, si Kiyomoto-nya meninggal karena korban dari ya, korban itulah tragedi pembunuhan di fakultas di mana dia kuliah guys ya, karena ada orang stres gitu guys ya, gitu. Dan si Fujino ini berpikir ya, kayaknya ini gara-gara gua deh. Kalau gua nggak ngajak dia keluar pada saat itu ya, kayaknya dia nggak akan terbunuh deh. Dia jadi merasa bersalah. Nah di sini yang bikin gue bingung, kok ini kayak masih hidup gitu si Kiyomoto-nya gitu loh. Di sini yang bikin gue, ini komik sebenarnya komik apa sih gitu loh. Kok kayak masih ada hidup orangnya, tapi kok tadi udah jadi foto sama bunga, jadi apa, almarhum mendiang gitu kan. Nah di sini potret dimana si Kiyomoto lagi belajar di kampusnya ya, di Fakultas Kesenian. Dan di sini digambarkan bagaimana kejadian tragedi itu. Ada orang bawa kayak apa sih, alat buat ngegali kubur gitu guys ya, bukan gali kubur, kayak buat gali batu gitu guys ya. Dia ini mengaku-ngaku sebagai apa ya, orang yang dirugikan karena gambarnya itu mirip, gambarnya itu merasa ditiru oleh si Kiyomoto guys ya di internet. Berlanjut ya, ada sedikit adegan shonennya guys ya. Dan ternyata di sini kok kayak diselamatkan gitu loh sama si Fujino. Hiat gitu loh. Ini gue sempat pikir, ini apakah real time, apakah ilustrasi, apakah mimpi, apa angan-angan, apa halu, gimana dah. Bingung saya juga guys bacanya.
kok nih Fujino kok nggak sedih ya, tadi kok sedih gitu loh. Sampailah dia terluka ya karena kakinya patah ya. Dan di sini ada obrolan ya, kalau ternyata nih dia adalah temannya masa SD gitu loh, si Fujino. Tuh gue bingung guys, ini sebenarnya apa gitu loh, time skipnya apa gitu loh. Cerita berlanjut. Nah ini dia kayak ada gambar lagi, terus ketiup angin, terus kayak kertasnya muncul di belakang pintu yang si Fujino lagi nangis karena meninggalnya si Kiyomoto. Gue bingung guys, serius dah. Ini judulnya, lihat belakangmu ya, kayak judul komiknya Look Back. Dia masuk ke ruangannya. Nah tentu ternyata baru gue sadar ternyata itu adalah lintas waktu yang sebenarnya terjadi guys. Jadi emang si Kiyomoto itu sudah meninggal ya. Ruangannya penuh banyak ini kayaknya ini deh apa, pelesatan Chainsaw Man deh guys ya, karena bentuk ininya kayak gini fontnya ya guys ya. Terus dia ini gue ngeliat di sini kayak adegan apa, kayak salah satu sampul komiknya Chainsaw Man ada nih guys, si Maki ya gitulah. Dan dia ngeliat ada kaos si Kiyomoto dulu yang ditandatangan sama si Fujino ya pas mereka masih SD. Berlanjut, jadi kebanyakan gambarnya guys, sedikit dialog, saya malah bingung guys. Jadi apalah gitulah. Tapi ini komik udah diadaptasi jadi anime guys, dan banyak yang suka malah dengan gambarnya, ceritanya, terus back soundnya guys ya. Gue sempet ngeliat dulu trailernya guys ya, emang bagus sih guys ya gambarnya guys ya pada saat jadi anime. Cuma pada saat jadi komik ini memang penggambaran wajahnya itu ekspresif ya, si siapa sih Fujimoto ini yang bikin. Cuman nggak, matanya itu kayak matanya kayak sembek gitu guys ya, kebanyakan dibuat sama si komikus ini. Dan seperti ini cerita selanjutnya. Nah itu dia sudah fokus. Terus si Fujino melanjutkan lagi kegiatan gambarnya di apartemennya, mungkin dilanjut gambar guys tuh guys, yang sudah dewasa guys ya, dengan pemandangan luarnya guys ya. Terus tamat, di end, Look Back, abis. Sebenarnya saya masih nggak ngerti sini komik ini pengen menyampaikan apa sih. Apakah yang menyampaikan semangat dan juga apa, tragedi, sedih guys ya, ditinggal temennya yang seperjuangan juga gambar komik, apa mau menyampaikan gimana gitu loh. Ya romance ya bukan romance ya, karena mereka ini sama-sama perempuan. Jadi ya yang mungkin yang bisa gue simpulkan adalah komik ini pengen menyampaikan kita kalau usaha mereka dari nol, terus mereka itu dapat hasilnya, dan di tengah-tengah usaha mereka atau karir mereka itu ada tragedi yang menyebabkan cerita ini berakhir ya. Seperti itu guys ya. Saya masih bingung ya di akhir. Jadi ya udah, ini akan gak bakal gue baca lagi, akan gue taruh di koleksi gue ya. Ya, gue sampai nggak tahu, bingung ini. Teman-teman boleh komen ya di video ini, sebenarnya teman-teman apa yang teman-teman tangkap di kesimpulan komik Look Back ini guys ya, karangan Tatsuki Fujimoto. Itu aja guys yang sudah saya sampaikan reviewnya. Makasih sudah nonton. Mohon maaf kalau durasinya lama dan penyampaian saya kurang ya, karena seperti ini kualitas saya mereview komik. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di konten komik lainnya. Thanks for watching. Bye bye. Apa ini?